Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mempuasai mantan yang angkuh agar datang dan bersimpuh di hadapanmu. Ya, jadi mantan sombong dan angkuhnya luar biasa ya. Setelah perpisahan itu terjadi, dia betul-betul menganggap kita tidak pernah ada dan tidak pernah mau mengenal kita lagi. Ya, orang berpisah itu ada di mana-mana, di seluruh belahan dunia. Setiap hari ada orang berpisah, tetapi kan mereka tetap saling bertegur sapa, masih bisa berkomunikasi, kalau ketemu ya ngobrol dan seterusnya. Tetapi ternyata mantan tidak. Setelah perpisahan itu terjadi, dia sombong dan angkuh ya. Pokoknya dia tidak mau lagi mengenal kita, tidak mau lagi berkomunikasi dengan kita, apalagi sampai ngobrol, apalagi sampai bertanya kabar kita dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana kemudian agar mantan ini dari sombong dan angkuh itu bisa berbalik datang kepada kita, bersimpuh di hadapan kita ya. Yang bisa membuat mantan yang sombong dan angkuh berbalik datang dan bersimpuh di hadapan kita adalah dengan kekuatan doa ya. Jadi biasanya kalau kita bertanya, misal ada pasangan suami istri yang berpisah, kemudian bertanya kepada orang-orang tua, bagaimana caranya agar misal istri yang berpaling kemudian datang kembali bersimpuh di hadapan suaminya, maka biasanya nasihat dari para orang tua dipuasai ya. Jadi dipuasai si istri tadi agar hatinya berubah, dari melupakan jadi ingat terus, dari tidak butuh jadi kangen terus ya, dari tidak mengenal jadi pengen bersama lagi. Nah, jadi kenapa para orang tua kita memberikan nasihat dipuasai? Karena memang puasa itu adalah sebuah ibadah yang memiliki kekuatan dan manfaat doa yang luar biasa di dalamnya. Jadi selain orang itu berpuasa mendapatkan pahala berpuasa, ketika orang berpuasa itu juga dia memanjatkan doa. Selama dia berpuasa, misal kita berpuasa dari waktu fajar sampai tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari waktu maghrib begitu ya, sekitar 12 jam. Nah itu selama 12 jam itu doanya adalah doa yang mustajab, doa yang tidak tertolak ya. Nah maka memang ketika orang berpisah itu biasanya orang-orang tua kita dulu selalu menasehatkan agar prihatin dulu. Jadi prihatin itu ya berjauhan dari orang yang dicintai, bersabar, itu namanya prihatin. Orang yang berpisah dikhianati oleh orang yang dia cintai, biasanya jadi susah tidur, itu namanya prihatin. Maka daripada cuman susah tidur saja, malam hari gunakan untuk sholat malam, berdoa. Orang yang baru dikhianati oleh orang yang ia cintai, nafsu makannya jadi hilang, jadi tidak doyan makan ya. Karena itu biasanya ketika mereka ditinggalkan atau dikhianati oleh orang yang ia cintai, badannya dari gemuk jadi susut. Ya. Nah,
karena nafsu makannya hilang, itu namanya prihatin. Maka daripada tidak sekedar kehilangan nafsu makan saja, lebih baik berpuasa. Ya, jadi kalau kita tidak makan karena tidak nafsu makan, ya cuman yang berkurang bobot kita jadi lemes juga. Ya, kehilangan nafsu makan, nutrisinya kurang. Tetapi ketika kita mengerjakan ibadah puasa sunnah, itu orang yang rajin berpuasa justru berat badannya ideal. Ya, tidak naik betul juga tidak turun betul, ideal. Ya, stabil berat badannya. Kemudian nafsu makannya yang hilang karena dia berpuasa, ya ketika waktu berbuka puasa nafsu makannya muncul lagi. Ya, sehingga pola makannya menjadi teratur, menjadi sehat. Nah, selain itu doanya juga menjadi doa yang mustajab. Kita tidak nafsu makan, kita berdoa, ya berdoa, tentu doa kita akan merambat naik ke langit. Ketika kita tidak nafsu makan, ya ini karena baru dikhianati oleh mantan, sudah tak puasa sunnahnya saja, ya maka doanya menjadi doa yang mustajab ketika dia berpuasa. Nah, jadi itu keuntungan ketika kita berpuasa. Ya, nah sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang rajin komen, seluruh komennya saya baca ya. Walaupun saya beberapa kali cerita akhir-akhir ini ya, saya sekitar 6-7 bulan ini saya mengalami gangguan penglihatan. Wajar ya kalau sudah lumayan usia ya, 43 tahun itu ya dibilang tua belum, tetapi dibilang muda ya sudah matang begitu ya, 43 tahun. Jadi ketika orang berada di usia 43 tahun itu mulai rabun-rabun sedikit, itu wajar ya. Jadi kalau membaca yang kecil-kecil itu saya memang sekarang sulit sekali ya. Jadi kalau membaca komen itu biasanya pakai kaca pembesar. Tetapi semua komen saya baca. Ya, yang minta didoakan, saya doakan seperti apa yang Anda minta untuk didoakan. Semoga Allah kabulkan. Ya, yang curhatnya juga saya baca ya. Dan di dalam berbagai video solusi-solusinya, nasihat-nasihat dari curhat tadi ya, nasihat-nasihat saya sampaikan agar juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Karena itu ikuti terus video-videonya ya, siapa tahu berbagai curhat Anda sedang saya carikan solusi yang terbaik ya. Saya carikan nasihat yang terbaik. Kalau saya tidak punya nasihat, ya saya carikan dari nasihat-nasihat para ulama. Ya, nah jadi ikuti terus video-video kita dan semoga bermanfaat. Dan semuanya yang selalu mengikuti video-video kita, yang rajin like, yang rajin share, saya doakan semoga Allah berikan jalan agar Anda dan mantan bisa kembali bersama dan mantan menjadi jodoh terbaik Anda dunia akhirat. Amin. Nah, kita lanjutkan. Berpuasa itu keuntungannya banyak seperti yang kita jelaskan di depan. Nah, sekarang bagaimana tata caranya ketika kita pengen mempuasai mantan ya? Kita mengerjakan puasa sunnah. Misal kita mengambil puasa Senin atau puasa Kamis atau Senin Kamisnya, setiap minggu kita berpuasa 2 hari.
Kalau mau mengambil puasa yang lebih banyak lagi, bisa mengambil puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ya, nah kita mengambil puasa sunnah dengan niat mengerjakan puasa sunnah. Ya, nah kapan kita mempuasai mantannya itu ya ketika kita mengerjakan puasa sunnah tadi, ya, menarik mantan kembali kepada kita agar dia datang bersimpuh di hadapan kita, itu ketika kita sedang berpuasa, ya. Nah, saat kita berpuasa itu, ketika ada waktu, ya, gunakan untuk berdoa agar Allah mendatangkan mantan kepada kita. Mantan datang dengan sendirinya, ya, tergerak datang sendiri kepada kita. Kita berdoa, ya. Jadi selama 12 jam kita berpuasa, kita terus berdoa agar mantan datang kepada kita, ya. Kemudian misal hari Senin kita sudah puasa, hari Kamis kita berpuasa lagi, terus seperti itu sampai mantan kembali kepada kita, ya. Insya Allah mereka yang tekun mengerjakan puasa dan di dalam puasa itu mereka terus berdoa, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan, ya. Karena doa orang yang sedang berpuasa itu adalah doa yang mustajab, doa yang terkabul, doa yang tidak tertolak. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, salasatun la turaddu da'watuhumus sha'imu hatta yuftira, wal imamul adil, wa da'watul mazlum. 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Ya, jadi 3. Yang pertama, doa dari orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang kedua, doa dari para pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, doa dari orang-orang yang dizolimi. Bayangkan saja, kita yang dikhianati oleh mantan, kita yang dizolimi oleh mantan, dan kita berpuasa, kita berdoa, itu kan sudah ada 2 kombinasi kekuatan doa di sana. Doa dari orang yang dizolimi yang sedang berpuasa. Maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan segera datang kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.